Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pemilihan pendekatan, strategi, model, dan metode dalam RPP. Ya, sebenarnya ini adalah pemilihan yang sangat urgent di dalam nanti kegiatan pembelajarannya. Karena di kegiatan pembelajaran kita tahu ada faktor pertama adalah pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, pemilihan pendekatan, strategi, model ini sangat berpengaruh di dalam kegiatan tersebut, terutama pada kegiatan inti. Nah, apa itu pendekatan pembelajaran? Baik, pendekatan ini adalah rancangan atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu materi pembelajaran yang memberi arah atau coraknya mau kemana. Jadi, ini merupakan titik tolak, kemudian pandangannya siapa, rujukannya siapa, kemudian sebagai latar atau penguat di dalam metode pembelajaran itu secara teoritis ya. Biasanya contohnya kayak pendekatan saintifik, konstruktivis dan sebagainya. Ya. Terus ini ada jenis pendekatannya, salah duanya yaitu ada pendekatan yang berbasis guru dan juga siswa. Kalau yang guru ini biasanya dia pusatnya di gurunya, kalau yang siswa ya pusatnya di siswa. Banyak banyak kontrol itu lebih kepada siswa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Nah, ini merupakan siasat atau rencana yang berkaitan dengan pembelajaran yang agar pembelajaran tersebut berjalan dengan baik, kemudian tujuannya bisa tercapai. Nah, strategi ini secara umum berbeda dengan yang namanya metode. Jika strategi adalah a plan of operation and achievement something, adalah kemudian metode itu adalah a way in achieving something, ya. Nah, di dalam eh, dalam pembelajaran ini ada yang dilakukan secara expository, kemudian discovery. Kalau discovery ini penemuan, expository ini dijelaskan secara langsung. Ada yang dibuat dengan grup, ada yang dibuat dengan individual. Ya, ini strategi. Ya. Nah, metode pembelajaran. Nah, di sini kita akan belajar bermacam-macam metode yang kemarin sebenarnya sudah kita bahas juga. Nanti kita akan resume atau akan kita tanyakan di dalam kelas ya. Nah, di dalam metode pembelajaran ini uh, ada metode ceramah, tanya jawab, kemudian ada metode diskusi, kerja kelompok dan demonstrasi. Ini metode-metode yang umumnya ada di dalam pembelajaran. Kemudian ada yang namanya model juga ya. Model ini gambaran dari pembelajaran tersebut ya. Eh, Bahkan ada yang menyatakan bahwa model ini hampir sama dengan namanya strategi ya. Tapi kalau model ini lebih variatif sih sebenarnya. Kalau model ini bisa banyak ya. Model kooperatif misalnya atau metode kooperatif atau model ini lebih kepada implementasinya sebelum masuk kepada metode yang lebih umum lagi, lebih khusus lagi. Nah, model ini misalnya kayak model inquiry, discovery, kemudian model problem. Nah, itu banyak sekali ya. Nah, kemudian ada model-model yang lain tuh ada model kontekstual, kooperatif, konstruktivis, dan pemecahan masalah. Yang perlu diingat di dalam pengertian metode model dan juga pendekatan itu kalian adalah rujukannya siapa dulu. Ya, jadi jangan terlalu saya terkutuk, terpolarisasi bahwa ada beda antara model, metode, dan sebagainya. Ini pasti ada paradigma yang berbeda antara orang satu dengan dosen yang lain, bahwa model ini, metode ini itu bahasanya bisa berbeda, bisa sama ya. Jadi jangan terpaku hanya pada satu rujukan. Kadang-kadang rujukan A berbeda, rujukan B berbeda. Ini seperti metodologi ya. Nah, model ini ada kontekstual, kooperatif, konstruktivis, dan berbasis model pemecahan masalah.
Nah, kontekstual ya dia berhubungan dengan dunia nyata salah satunya. Ini menarik untuk kimia, ini bisa kalian bahas beberapa materi yang berhubungan dengan dunia nyata. Nah, ini langkahnya nanti kita akan bahas saja pas ketika kuliah. Kemudian kooperatif, ini adalah pendekatan yang berbasis pada kelompok kecil yang nanti dia akan bekerja sama untuk menemukan sebuah konsep atau menemukan sebuah eh, mencapai sebuah tujuan pembelajaran ya. Ini ciri kepelajaran kooperatif, ketergantungan positif, interaksi tatap muka, kemudian individualnya ada akuntabilitas dan keterampilan menjalin hubungan. Nah, ini keuntungannya sebenarnya kalau yang ini teori-teoritik ini silakan dibaca saja nanti ya, agar saya tidak terlalu bersinggungan dengan mata kuliah model yang nanti kalian pelajari di semester 6. Ini contohnya adalah STAD, ini langkahnya nanti kita akan bahas ini juga. Kemudian model konstruktivis ya. Ini adalah di mana model pembelajaran itu menemukan dari berbagai sumber si subjeknya ini, kemudian dia kumpulkan, dia konstruksi untuk menjadi sebuah konsep. Ya, langkahnya ini ada orientasi, ide, kemudian penggalian ide, rekonstruksi ide, aplikasi, kemudian direview dan dibandingkan. Nah, model pembelajaran efektif dalam kurikulum 2013 sepertinya sudah saya jelaskan juga di awal pas kita belajar kemarin, bahwasannya dia itu biasanya adalah pembelajaran saintifik dengan pendekatan ini, PPL, PJBL, discovery sama inquiry ya, biasanya itu yang 2013. Nah, nanti bisa dikembangkan. Nah, mengapa harus demikian? Nah, nanti kita tanya. Mengapa harus pembelajaran empirik? Nah, ini secara mengapa harus empiris. Nah, nanti saya tanya pas kuliah aja ya. Nah, oke, terus teori-teori ini. Sorry. Mengapa harus konsep model pembelajaran yang efektif? Alasannya apa? Nah, ini ada di sini sebenarnya. Semuanya ada alasannya di sini. Tapi nanti kita akan diskusi aja ini untuk perkuliahan. Jadi kita nggak lebih baik kita melakukan diskusi kalau saya ini ya konsepnya. Ini adalah ciri dari konsep empiris ya, landasan teoritis, tujuan, tingkah laku dan juga lingkungan. Nah, kompeten. Apa sih yang diharapkan dari kompetensi itu atau kompeten ini? Kompetensi lulusan ini ada materi, proses, kemudian juga ada penilaian. Nah, kompetensi lulusan ini dia ini haruslah mendukung semua yang ada di dalam materi tersebut. Mendukung semua yang ada di dalam mapel ya. Nah, ini contohnya ya ini. Jadi mengakomodir konten lokal, konten internasional, kesesuaian kebutuhan, kecukupan, ini SKL ya. Kemudian ada kompetensi lulusan. Kemudian ada materi juga di situ. Ada proses. Nah, ini adalah proses di dalamnya, kemudian penilaian. Nah, ini ada standar isi proses. Nah, ini adalah 8 standar standar nasional pendidikan ya, salah satunya ya. Ada standar isi, proses, penilaian, SDM, prasarana, biaya, dan juga pengelolaan. Nah, ini adalah struktur dari kurikulum kita, di mana kita mengenal ada yang namanya kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan belajar, mapel, kemudian beban belajar. Nah, ini turunannya dari sini. Yang paling atas ini memang adalah kompetensi inti. Jadi kompetensi ini mencakup nilai spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian ada KD, ini merupakan ya turunannya, ya, merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran atau pengalaman belajar. Ya, nah ini scientific approach atau pembahasan berbasis saintifik. Jadi ada segitiganya seperti ini.
Ada keterampilan, sikap, pengetahuan. Nah, di dalam tengahnya ada di mana dia itu produktif, inovatif, kreatif, dan afektif. Ya, ini adalah salah satu karakteristik dari scientific. Nah, ini langkah pembelajaran ya, 5M. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, atau membagi atau membentuk jejaring. Nah, ini 5M. Ini saya kira tidak asing lagi untuk beberapa dari kalian kalau sering membaca ya tentang kurikulum 5M. Mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jaringan. Bahasanya 5M nggak cuma ini ya, sebenarnya mirip-mirip aja bahasanya. Nah, ini pembelajaran ini berdasarkan masalah. Nah, pembelajaran berdasarkan masalah ini memang harus kita cari dulu problemnya dulu, lalu diajak siswa itu untuk menemukan baru menyimpulkan lah, seperti itu simpelnya ya. Nah, jadi dia itu harus mencari dulu, kita harus membuat masalah. Nah, yang susah ini mana biasanya itu kita di awal membuat masalah itunya, kemudian bagaimana prosesnya agar dia itu bisa dari masalah ini kita siswa mengkonstruksi konsep, dari konsep ini dia bisa melakukan sebuah kesimpulan yang benar. Nah, ini adalah sintak pada PBL. Nanti kita akan kita akan bahas PBL, kemudian PJBL. Nah, ini beberapa keuntungan dan kelemahannya. Ini langkah operasionalnya ya. Discovery learning. Ya, nanti kita akan bahas ini semua di kuliah yang keempat ini. Jadi dari yang temuan kalian sebelumnya kita akan bahas ini. Oke, ini lebih ke implementatifnya saja, jadi nggak masalah. Oke, sekian dari saya. Itu pengantarnya dulu. Nanti silakan dilanjutkan untuk materi. Ya, kita lanjut di Zoom. Terima kasih.